Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, dalam saat ini Al-Fakir Ibnul Fakir ingin mengingatkan tentang apa itu ulama. Ulama adalah warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Definisi ulama adalah hamba Allah yang telah diberi banyak oleh Allah ilmu pengetahuan, sehingga dengan banyaknya ilmu maka hamba Allah tersebut mampu untuk menjabarkan, untuk memberi penerangan, untuk memberi penjelasan tentang apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga dengan ilmu yang banyak mampu menyelami segala zaman. Al-Islamu la yatba'az zaman wala huwa yafutuhu zaman bal yura'iz zaman. Posisi ulama adalah di dalam bal yura'iz zaman. Seperti apapun zaman, ulama adalah mampu ada di tengah-tengahnya. Ulama adalah mampu memberi penjelasan kepada umat. Maka wajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah gudangnya ilmu. Para pemirsa di mana saja berada, Nabi Musa alaihissalam dibantu dengan saudaranya yang bernama Nabi Harun alaihissalam. Beliau diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi seorang yang paling sombong di dunia, Fir'aun. Manusia yang paling sombong di alam dunia adalah Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya yang bernama Nabi Harun alaihissalam diperintah oleh Allah supaya datang memberikan dakwah kepada Fir'aun. Pesannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam adalah idhaba ila fir'auna, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Dan dakwailah Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan halus, tanpa caci maki.
tanpa saling menyalahkan, tanpa saling menghina. Tujuannya adalah la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Lemah lembut akan memudah mengarahkan kepada orang itu sadar dan orang itu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kesempatan ini Al-Fakir Ibnul Fakir sangat-sangat kurang setuju terhadap para dai yang memberikan dakwah dengan secara keras, dengan secara hina, menghina, dan caci mencaci. Al-Fakir Ibnul Fakir tidak setuju. Lihat, bukankah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita semua tahu dalam surat Abasa, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan dakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy yang harapan Nabi begitu mulia. Semoga mereka mendapatkan taufik dan hidayah. Di tengah-tengah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan dakwah kepada pemuka-pemuka kaum Quraisy, maka masuklah seorang sahabat yang kuat imannya, kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jelas beliau adalah orang yang beriman, lagi sahabat Abdullah ibnu Maktum, yang memang ditilik dari fisiknya disebut dalam Al-Quran Al-A'ma, anja'ahul a'ma. Beliau sebagai orang yang biasa, ditambah buta matanya. Ketika sahabat Abdullah ibnu Maktum masuk ke dalam ruangan baginda Rasul, yang waktu itu baginda Nabi sedang memberikan dakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy, terjadilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasa wa tawalla. Beliau bermuka masam, beliau berpaling, maka turunlah langsung surat Abasa. Ini menandakan bahwa teguran langsung dari Allah Azza wa Jalla bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi bermuka masam ini adalah disalahkan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para ulama, para dai, saya sangat berharap, saya sangat mengingatkan untuk kita sama-sama dakwah dengan qaulan layyinan. Lepaskan dari buruk sangka, tanggalkan caci maki. Demi Allah, dakwah yang demikian tidak akan berhasil. Dakwah yang demikian tidak akan berhasil. Bukankah dalam surat Al-Fatihah begitu jelas dan gamblang? Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk ya Allah ke jalan yang benar. Begitu jelas, bukan sirati. Jalan yang lurus itu bukan sirati, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan para rasul dan para nabi? Siapa lagi kalau bukan para sahabat? Siapa lagi kalau bukan orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah ilmu mumpuni? Kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya beliau-beliau. Dan kita harus ingat, Indonesia menjadi satu-satunya negara
yang memiliki penduduk yang begitu banyak dan Islamnya yang paling banyak di dunia. Ini adalah berkah jasa dakwanya Wali Songo, yang beliau bukan sembarangan orang, mumpuni dalam segala bidang ilmu, mampu menghadapi situasi dan kondisi yang seperti apapun. Dan beliau dalam dakwanya tanpa disertai dengan caci maki, apalagi disertai dengan saling hina menghina. Mudah-mudahan hal ini diterima oleh para dai di mana saja. Kembali, bagaimana cara dakwah baginda Rasul? Kembalilah, bagaimana cara dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun yang menghadapi orang yang paling sombong di dunia, Firaun? Apakah dengan kata-kata kasar? Tidak. Beliau dakwah walau di hadapan Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dakwah kita semua yang disertai dengan kata-kata yang lemah lembut mampu mengarahkan hamba-hamba Allah yang tidak sadar menjadi sadar, mampu mengarahkan terhadap hamba-hamba Allah yang belum semangat menjadi semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ala kadarnya tambih khususnya kepada para dai yang masih menggunakan sistem kekerasan, sistem hina menghina. Hentikan sekarang. Sekian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.